Hai, halo semua. Sekarang untuk edisi Besti di tanggal 3 November 2022, kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng sama dokter timnas wanita, yaitu Dr. Lexoli Lirodon Forest ya. Dan kira-kira nanti kita akan ngebahas apa aja? Tentunya akan ngebahas gimana sih peran seorang dokter yang ada nanti di lapangan. Apakah hanya akan membahas tentang cedera, atau mungkin kita juga akan ngebahas apa ya, yang kira-kira hal tertegang apa yang ada di dalam pertandingan yang sudah terjadi. Kita coba undang ya, sebentar. Oke, kita tunggu Dr. Lexoli ya. Halo. Halo, selamat siang. Siang dok, apa kabar dok? Puji Tuhan baik. Mbaknya gimana kabar? Alhamdulillah ya. Oke. Ya. Oke, dok. Kalau setelah kemarin kan kita udah mengundang basic, itu pemain, kemudian ada coach, ada juga dari Matchcom. Nah, kita ini pertama kalinya kita akan ngobrol sama dokter nih di dalam kayak pertanyaan. Kayaknya nggak pernah nih ngebahas apa dokter ini terlihat di dalam pertandingan atau mungkin ada di sisi mana gitu kan. Nah, ini kita akan ngebahas untuk hari ini, yaitu tentang seberapa penting peran seorang dokter dalam sebuah pertandingan juga. Oke. Ya, kita mulai ya Mbak ya. Oke. Ya, sebenarnya menurut aturan FIFA itu kalau suatu pertandingan, terutama pertandingan yang kontak, bahwa no medical, no game. Jadi sebenarnya kalau tidak ada tenaga medis, maka pertandingan tersebut belum bisa dilaksanakan. Nah, untuk di sini kita persempit ke sepak bola ya. Sepak bola. Okay. Ya, dan puji Tuhan untuk sepak bola wanita khususnya sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi kemudian di bawah naungan PSSI pada saya kemungkinan mulai bergabung itu sekitar 2016-an ya. 2016-2017 lah sekitar gitu. Jadi sampai sekarang semua event sepak bola wanita selalu didampingi oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Oke, ini berarti kan dokter memang menangani untuk timnas wanita ya dok ya? Iya. Nah itu sepak bola wanita. Nah ya. Untuk dari sepak bola laki-laki dan juga wanita kan jelas berbeda dari mungkin. Kita nggak bahas dari lebih spesifiknya, mungkin kalau hormon kan wanita ada menstruasi dan memang yang harus menghadapinya mood swing juga. Nah itu apakah ada strategi tersendiri atau mungkin sebelum bertanding nih coba pakai air panas dikompres atau seperti apa dok? Oke. Untuk anatominya tentunya secara gender, secara jenis kelamin sudah berbeda ya, laki-laki dan perempuan. Tetapi untuk kemampuannya tidak ada perbedaan apabila terlatih dengan baik, sehingga untuk masalah hormon memang lebih banyak lebih sensitif pada saat PMS misalnya ya. Tapi apabila sudah terlatih sebenarnya itu bukan suatu masalah yang sampai fatal, sampai bisa mengganggu pertandingan ya, karena mereka sudah bisa memanage. Pada umumnya kalau yang udah masuk timnas itu kan dia udah matur secara fisik, mental gitu. Jadi
sebagian besar sudah terakomodir dengan baik. Tinggal kita bagaimana memanage-nya. Misalnya kayak ada sebelum pertandingan mungkin udah ada mood swing, udah ada ini, tinggal dikomunikasikan biasanya sama teman kamar. Kemudian kalau sampai ke kita ya mungkin kalau ada cukup dengan konseling atau cukup dengan ngobrol itu sudah bisa teratasi. Dan sampai saat ini sih belum ada yang sampai perlu penanganan khusus kayak sampai pengobatan belum. Oh, oke. Dan kita akan lebih sedikit ke dalam obrolannya ya dok ya, karena memang kayak dari pertandingan sepak bola itu kan banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi, dan kita akan membahas tentang cedera nih dok. Kayaknya ini satu yang akan banyak banget ya, tapi kita coba kemas semaksimal mungkin ya. Nah itu kalau cedera biasanya kan suatu hal yang tidak bisa dihindari, entah itu bertabrakan dengan lawan sampai akhirnya dari segi yang paling fatal gitu. Nah itu dokter pernah menangani hal itu kah, yang paling fatal dalam sebuah pertandingan? Oke, cedera ini yang paling fatal ya, yang paling besar yang pernah saya alami itu yang baru kejadian kemarin ya di Filipina, sampai fraktur sigoma, fraktur tulang pipi ya. Jadi ya untungnya sih secara kesadaran gangguan di sampai ke otak sih tidak. Cuman untuk penanganan lebih lanjutnya memang butuh beberapa kolaborasi dari dokter spesialis, misalnya dokter bedah tulang sama dokter bedah plastik, karena ini kan di wajah ya, dan juga tentunya dengan bedah saraf untuk kemungkinan ada penekanan di peningkatan tekanan di otak, sehingga evaluasi dulu ada nggak sampai perdarahan di otak dan sebagainya. Itu yang paling berat sih saya rasa itu ya, karena kan kemudian situasinya kan kita lagi COVID, kontak sama tenaga-tenaga medis di luar juga terbatas, dan di karantina juga kan. Jadi ya dengan segala keterbatasan itu bagaimana kita harus memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Nah itu yang kadang-kadang agak berat lah menurut saya. Oke, tapi kalau dalam penanganan mungkin ada beberapa yang ketika kita harus melakukan pertolongan pertama nih dok ya, sekalipun ada dokter di dalam sebuah pertandingan, tapi kalau misalkan dalam permainan sepak bola yang memang mungkin dia lagi latihan atau apa, nah itu untuk pertolongan pertama ketika kaki terkilir itu memang harus seperti apa dok? Jadi jangan sampai nanti teman-teman ASBWI jadi kayak oh ini nih benar gitu penanganannya, padahal itu salah gitu, nggak sesuai prosedurnya gitu, biar nggak semakin parah. Itu seperti apa dok? Oke, jadi untuk cedera biasanya pada umumnya meskipun pada saat latihan ataupun pada saat pertandingan, yang paling banyak itu antara lutut dan ankle, lokasi lutut dan ankle. Dan pada saat kita evaluasi itu tidak ada fraktur, tidak ada patah tulang misalnya, atau pergeseran tulang yang berat misalnya, kita biasa melakukan tindakan RICE itu RICE, tulisannya RICE ya, jadi rest, ice, compression, elevation. Dan ini sebenarnya RICE ini sampai sekarang udah mulai berkembang kemana-mana, tapi untuk di lapangan masih saya gunakan dan masih banyak yang menggunakan karena masih aplikatif gitu ya. Jadi pada saat cedera yang harus dilakukan harus segera rest,
kalau dia di lapangan ditarik ke pinggir lapangan, kemudian kalau ini cederanya yang tidak meliputi yang saya bilang tadi ya, jadi tidak bukan patah tulang ataupun pergeseran tulang yang berat, bisa langsung dibawa ke pinggir lapangan, kemudian diberikan ice tadi, jadi diberikan es. Ada tekniknya juga, jadi es itu dimasukkan di dalam plastik, atau kalau nggak punya itu bisa pakai cold pack yang udah tersedia, kemudian dilakukan pressure, dibalut, dibebat, kemudian dilakukan elevasi itu bagian yang cedera ditinggikan melebihi tinggi jantung gitu, misalnya 15 meter, supaya aliran balik ke jantungnya itu juga lebih cepat, sehingga pembengkakannya juga minimal. Jadinya dengan pembengkakan yang minimal, tentunya proses penyembuhannya juga lebih cepat. Nah, ini yang kadang-kadang masih belum terlaksana, belum familiar ya buat teman-teman atlet maupun official klub-klub, bahwa kadang-kadang masih bingung nih, ini pakai es atau pakai hot atau cold gitu, jadi pakai es atau kompres hangat. Nah, ini yang masih harus banyak disosialisasikan gitu. Kayaknya nanti kita harus butuh sesi khusus ya, Dok ya? Harusnya begitu. Karena bagian dari pemberian informasi baru atau sosialisasi lah istilahnya. Jadi akhirnya aplikasi RISE ini bukan hanya dilakukan di satu center tertentu atau keadaan tertentu, sudah jadi habit, jadi udah ada kebiasaan, jadi udah di mindsetnya itu kalau cedera ini harus RISE gitu, aplikasi S gitu, compression, elevation dan sebagainya gitu. Iya. Mungkin nanti kita bisa jadi pembicaraan, kita obrolan kita lebih lanjut ya untuk project baru ini, Dok ya. Boleh, Mbak. Sosialisasi seperti itu memang penting juga kita lakukan juga kan. Sangat penting. Jadi akhirnya sudah jadi suatu habit. Jadi kalau ada cedera udah langsung gitu. Iya, betul. Tangan jadi nggak salah, ya nggak semakin parah. Kadang kita mau lakukan ice juga di tempat yang baru, esnya belum ada, atau buat compressionnya belum ada. Nah, itu yang akhirnya butuh waktu, jadinya delay, proses penyembuhannya juga akhirnya delay gitu kalau semakin berat. Sedangkan atlet itu kan sebenarnya sangat memerlukan waktu penyembuhan yang cepat. Time itu sangat bermanfaat ya, karena kalau apalagi sudah masuk timnas kan dia latihan pagi sore misalnya, kemudian kalau ada event kan jedanya kan cuman sehari gitu, jadi harus tanding lagi. Berbeda kalau latihan di klub seminggu 2 kali, eventnya belum dalam jangka waktu yang dekat gitu. Jadi masih, kalaupun cedera misalnya, masih ada waktu buat penyembuhan. Nah, sedangkan kalau di tim udah masuk di timnas itu waktu sangat vital lah gitu. Oke, kita bacain sobat ASBWI yang tanya-tanya juga ya, Dok ya, untuk sesi kali ini. Ya. Ada Dini Okta, dokter pernah nggak jadi tenaga medis di sepak bola pria? Bedanya apa sama wanita? Oke, kalau di sepak bola pria sih untuk timnas belum pernah ya. Tapi saya dulu sebelum bergabung di timnas itu, kayaknya udah lama banget ya. Jadi saya sempat jadi tenaga kesehatan dari pekan olahraga Porseni, pekan olahraga Porseni ini pekan olahraga nasional pelajar ya, pekan olahraga pelajar. Nah, pekan olahraga nasional. Jadi itu kan meliputi tuh banyak cabur. Di situ banyak cabur yang terlibat. Jadi bukan cuma sepak bola. Nah, jadi secara khusus di sepak bola pria tidak, tapi untuk cabornya pada saat ini iya gitu. Kalau boleh tahu itu di cabur apa, Dok? Bagaimana, Mbak? Kalau boleh tahu di cabur apa pada saat itu? Oh, semua. Jadi kalau semuanya. Beberapa
banyak cabur yang dipertandingkan ya, lari, Iya. kemudian sepak bola, terus apa namanya, olahraga bela diri, silat, taekwondo kalau nggak salah, bulu tangkis, ya itu gitu. Tapi pernah nggak sih Dok kalau untuk kayak terkilir gitu kan mungkin itu bisa berdampak dari kurangnya pemanasan atau mungkin memang ketika dia mau berlari atau bertahan hilang keseimbangan akhirnya terkilir. Nah kalau untuk kayak cedera pernah nggak mengalami kayak ada pemain yang memang cederanya dia di leher atau mungkin otot paha atau yang lainnya gitu Dok? Oke. Jadi untuk cederanya pada saat di lapangan, dia cederanya sudah di lapangan. Tapi untuk faktor-faktor yang bikin terjadinya cedera itu sebenarnya banyak ya. Jadi ada faktor dari dalam dianya sendiri, misalnya kurang istirahat, misalnya, atau pola makan yang kurang bagus, kemudian penguasaan skillnya yang kurang, jadi akhirnya kurang baik ya. Jadi terus faktor di luar, misalnya kalau faktor dari luar atletnya sendiri, misalnya sepatunya yang kurang bagus, kemudian lapangannya, kemudian cuaca juga mempengaruhi ya. Jadi bukan cuman hanya pada saat cedera itu, dia jatuh terkilir gitu. Faktornya itu ada banyak dari dalam sama dari luarnya. Nah kalau seandainya dari faktor yang tadi saya sebutin yang dari dalam itu dia lakukan dengan baik, misalnya istirahatnya cukup, penguasaan skillnya bagus, makannya bagus, tentu kalau makannya bagus ini pengaruhnya bisa ke kekuatannya, ditunjang yang bagus tentunya kekuatannya juga bagus ya, kekuatan ototnya bagus, tungkainya bagus. Jadi pada saat salah melakukan teknik misalnya nggak memperberat cederanya gitu. Oke. Tapi kita sedikit pengen tahu juga ketika dokter mengambil andil juga nggak sih ke tim timnas untuk kalian ada makanan yang harus dihindari atau mungkin kalori kalian harus konsumsi kalorinya sekian persen atau yang lain-lainnya karbohidrat dan lain-lainnya. Oke. Itu udah pasti ya kalau untuk restrict makanan misalnya kan pada saat kalau mau tanding tuh sebaiknya yang memang high protein, high karbo. Jadi sebagai cadangan tenaga di dalam ototnya. Jadi pada saat pertandingan tidak kelelahan, ototnya tenaganya tidak terkuras habis. Tapi untuk sehari-hari pada saat TC dibatasi yang high high index glukosanya, misalnya makan makanan yang kayak junk food kayak gitu memang dihindari ya Dok ya. Dan itu memang nggak boleh. Sementara makanan itu selama TC nggak kami perbolehkan. Oke. Sebelum ke penghujung pertanyaan ya Dok ya, pengalaman yang paling dokter nggak bisa lupain itu pada saat dimana dan kejadiannya seperti apa? Waduh, kalau mau dibilang hal yang paling itu semuanya seru ya, semuanya menantang karena tiap-tiap event itu punya ininya sendiri ya, punya kondisi tertentu yang harus kita aware. Nah, yang mungkin yang paling berkesan menurut saya itu pada saat kami pertandingan AFC ya, kalau nggak salah itu AFC di mana itu, di Tajikistan kalau nggak salah ya. AFC di Tajikistan kita masih masuk round kedua pre-Olimpik ya. Nah itu kita
hanya punya kiper ini fatal ya, karena vital buat kita ya, karena memang kita tenaganya memang nggak ada gitu ya. Cuman 2 kalau nggak salah waktu itu, dan dua-duanya ini satunya baru dan satunya udah terlatih tapi kondisinya nggak fit gitu, nggak 100% untuk bisa main. Nah, itu sendiri bagaimana kita harus menyiapkan pemain tersebut supaya dia bisa bertanding, dan bagaimana maintenance pemainnya ini supaya bisa menyelesaikan pertandingan, dan juga bagaimana menyiapkan yang baru ini kondisinya supaya bisa ikut biar tiba-tiba diganti bisa siap, dan memanagenya bagaimana dari segi medis ya, memanagenya sampai bisa selesai pertandingan dengan baik. Itu aja sih. Oke, jadi caranya benar-benar kayak uji adrenalin ya dok ya? Iya, banget. Oke, pertanyaan terakhir dok. Sekarang kan memang dari sepak bola wanita sudah mulai berkembang dan maju gitu kan, dari ranking FIFA pun kita mengalami kenaikan ranking ya. Kira-kira harapan dari dokter sendiri dari segi medis ataupun segi keseluruhannya untuk sepak bola wanita itu seperti apa dok? Harapan saya tuh sebenarnya banyak banget. Harapan untuk baik untuk pemangku kebijakan, harapan untuk atletnya sendiri, dan semua harapan untuk tenaga-tenaga yang mungkin terlibat untuk membantu sepak bola wanita. Jadi untuk harapan untuk pemangku kebijakan nih sebenarnya berharap kedepannya tenaga-tenaga mungkin ada event seleksi atau liga mungkin di ini, sehingga tenaga-tenaga pemain-pemain yang tersaring itu memang sudah yang dengan minat, bakat, dan kemampuan yang mumpuni untuk ikut di dalam suatu pertandingan, begitu ya. Jadi memang udah siap secara fisik, mental gitu, sehingga lebih memudahkan dan menghindari terjadinya cedera yang lebih besar gitu. Karena kalau untuk menghindari cedera ini kan bukan cuma fisik doang ya, jadi holistik, jadi fisik, mental, spiritual, ya, semuanya. Dan kemudian untuk tenaga-tenaga kesehatan yang mungkin ikut mendampingi atau apapun itulah ya, selain tenaga kesehatan dan sebagainya, semakin aware gitu ya. Jadi meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan gitu ya. Karena penyakit-penyakit ini, cedera-cedera ini kadang di luar yang kita baca di textbook gitu. Jadi kadang yang terjadi itu nggak sesuai, dan yang misalnya pemeriksaan ini jadinya ini, atau udah pasti ini, ternyata bukan gitu. Jadi itu udah jam terbangnya itu menentukan kemampuan seseorang, sehingga harus skillnya itu jangan berdasarkan testimoni. Misalnya kalau dari ini testimoni ini dokter ini begini, atau di tim itu begini, atau ini jangan gitu. Itu jadi benar-benar berdasarkan pengetahuan kita, evidence base kita, sehingga kalau terjadi sesuatu apa, kita udah tahu nih, ini tindakan yang harus kita lakukan itu apa gitu. Jadi itu harapannya ya juga dengan ini pemangku kebijakan ini memberikan pelatihan misalnya yang lebih khusus, yang lebih spesifik untuk tenaga-tenaga kesehatan yang membawahi cabur tertentu, terutama sepak bola ini gitu. Dan untuk adik-adik pemain ini kalau seandainya sudah masuk di timnas, itu berarti levelnya dia udah beda lah istilahnya. Jadi sebaiknya dia itu menjadi agen pembaru untuk teman-temannya dia saat dia berada di klub. Jadi semua ilmu yang didapat di dalam tim, terutama medis ya misalnya, itu sebaiknya diinformasikan ke klub-klub. Jadi
misalnya cara Oke. menghindari cedera tadi, pola makannya gitu. Jadi saat dia kembali lagi atau temannya lagi yang kembali ke tim, semuanya itu udah bisa dengan dengan sendirinya dilakukan. Jadi reminder pun reminder, tapi bukan jadi hal baru lagi yang harus dipelajari kayak gitu. Oke dok, ini obrolan sore hari ini santai tapi banyak manfaatnya ya dok ya. Aduh, makasih. tapi kita nanti akan tetap ngebahas untuk project yang lebih lanjut ya dok ya. Kita akan siap. Untuk sosialisasi dari segi kesehatan tentunya ya khususnya dok ya. Siap. Oke, dokter terima kasih untuk waktunya sore hari ini ya. Nanti mungkin nanti kita akan ketemu di lain kesempatan untuk project selanjutnya dok ya. Baik. Oke, terima kasih banyak dokter. Sehat selalu. Selamat sore Mbak ya. Oke, teman SBWI, terima kasih buat kamu yang udah stay tune dan kira-kira nanti nextnya sama siapa lagi ya untuk bestinya. Kamu bisa komen di kolom komentar ya. See you.